Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani dan kesempatannya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Samson Fajar selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Baiklah, dalam pembahasan materi ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Caesar Sabila Wiratmaka, Dian Prabandari, Raivaldi, Ahmad Aknanda, Shirley Carla Aprilia, dan Rifki Fahri akan membawakan materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Pada materi ini saya akan membahas ayat-ayat kauliyah atau ayat-ayat yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya, yaitu kitab Al-Qur'an, dan ayat kauniyah. Kauniyah itu adalah tanda-tanda yang Allah tampakkan kepada makhluknya. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kekuasaannya melalui contoh-contoh kebenaran alam di sekitar kita, agar kita dapat mengetahui siapa yang menciptakan alam semesta ini dan siapa yang berhak untuk kita sembah. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Yunus ayat 110 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita agar manusia mengetahui sifat-sifat alam yang mana menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi manusia selama hidupnya. Dan dalam ayat tersebut menggunakan kata memeriksa, dikarenakan tindakan melihat tidak hanya dengan pikiran kosong, melainkan dengan penuh perhatian terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan makna yang terkandung dari gejala-gejala alam yang terjadi. Kemudian pada Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Jadi dari beberapa ayat tadi, sebenarnya itulah yang dilakukan para pengembang ipteks melalui observasi dengan penuh perhatian untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses itu terjadi. Dan dengan demikian, wajib bagi manusia untuk mengenal penciptanya yang telah menciptakan segalanya dan menjadi lebih dekat kepadanya. Karena segala sesuatu, mulai dari nafas manusia, perkembangan politik dan sosial, keserasian seluruh benda di alam semesta hingga atom yang merupakan materi terkecil, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah dan berjalan di bawah kendalinya dan pengetahuannya dan selalu menaati hukum-hukumnya. Ya, itulah sedikit pengantar dari saya. Untuk lebih jelasnya dan lebih dalam akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Beberapa masalah lain yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia merenungkannya. Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Allah di alam semesta ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 10 sampai 17, yaitu huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu wa minhu sajaru fihi tusibun yumbitu lakum fihi waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa minhu lis-samarati inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. فسخر لكم الليل والنهار
wal qamara wan nujumu musakharatun bi amrihi inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Wa ma zara'a lakum fil ardi muhtalifa alwanuhu inna fi dzalika laayatan liqaumin yatadzakkarun. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyyan wa tastahrijū minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka wa ma yura fihi wa litubtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa alaqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharu wa subulan la'allakum tahtadun. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Afaman yahluku kaman la yahluku afala tadzakkarun. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebahagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhannya kamu mengembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, ya, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang untuk ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surat An-Nahl ayat 10-17. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang yang berakal agar memikirkan hal-hal biasa diabaikan orang lain, atau yang biasa dikatakan sebagai hasil evolusi, kebetulan atau keajaiban belaka. Dengan demikian, keberhasilan suatu teknologi bergantung pada kemampuan manusia untuk memilih kondisi yang mendorong alam untuk bertindak seperti yang diinginkannya. Dan sudah barang tentu tingkah laku alam dikendalikan oleh sunatullah yang mengatur bagaimana alam harus berkelakuan pada kondisi tersebut. Karena ia tidak dapat berbuat lain. Hal ini Allah berfirman sebagai berikut. Wasakharrakum ma fis mawati wa ma fil ar. Amaina ila fi dzalika la yaliqawam tafakarum. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang langit dan apa yang bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.
Surat Al-Zariyah ayat 13. Ayat di atas menyatakan bahwa seluruh isi langit dan bumi akan ditundukkan Al-Khaliq bagi umat manusia dengan sains yang diterapkan dengan teknologi yang akan diberikan kepada mereka yang mau melibatkan akalnya dengan menggunakan pikirannya. Penerangan tentang bagaimana dan mengapa yang menyangkut proses-proses di langit itu menyebabkan timbulnya cabang baru dalam sains yang dinamakan astrofisika yang bersama-sama dengan astronomi membentuk konsep-konsep kosmologi. Meskipun ilmu pengetahuan kealaman ini tumbuh sebagai akibat dari pelaksanaan salah satu perintah agama kita, kiranya perlu kita pertanyakan apakah benar konsep kosmologi yang berkembang dalam sains itu sama dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Diakhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaldi Ahmad Aknanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rifki Fahri. 2. Kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat atau tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal, yaitu ayat kauliyah, dan jalur non formal, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Secara sederhana, proses terbentuk ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai anugerah Allah kepada manusia dapat digambarkan dalam bagian berikut. Bagian berikut proses pembentukan ilmu pengetahuan tersebut di atas, bahwa ilmu pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman merupakan kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau sunnatullah. Sedangkan yang berasal dari informasi wahyu merupakan bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada para rasulnya dalam bentuk wahyu atau ayat tanziliyah. Pada faktanya, sains yang telah proven selaras dengan Al-Quran seperti tentang peredaran bintang, matahari, dan bumi pada orbitnya. Namun sains yang masih zani kadang bertentangan dengan yang termaktub dalam Al-Quran seperti teori evolusi pada manusia. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan dua jalan. Pertama, dengan at-tariqah ar-rasmiyah atau jalan resmi, yaitu dalam jalur wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada rasulnya, yang disebut juga dengan ayat kauliyah atau tanziliyah. Kedua, dengan at-tariqah gairu rasmiyah, jalan tidak resmi, yaitu melalui ilham secara kepada makhluknya di alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun yang mati, tanpa melalui perantara malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan tahanmulah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 96. Dalam konsep Ibrahim 2005, bahwa pemerintah membaca ini harus diterjemahkan sebagai membaca dalam arti luas dan tidak hanya terhadap objek yang tertulis atau ayat Qur'aniyah, tetapi juga pada objek yang tercipta semesta atau ayat kauniyah. Dengan menghayati secara seksama model yang tercipta ini diharapkan dapat menangkap pesan yang tersirat dari fenomena alam yang ada. Selanjutnya, Kailani mengatakan bahwa implikasi dari perintah membaca itu merangsang manusia untuk giat menulis, meneliti, mengobservasi, menganalisis, dan kemudian merumuskannya sebagai teori ilmu. 3. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa ayat kauliyah secara singkat dapat diartikan sebagai ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda yang terdapat di alam yang dapat menunjukkan kebenaran keberadaannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa ayat kauliyah dan kauniyah tersebut memiliki suatu interkoneksitas atau keterkaitan, yaitu ayat-ayat kauniyah mampu membuktikan kebenaran dari ayat-ayat kauliyah. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah didasarkan pada firman Allah yang artinya sebagai berikut, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, atau seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Berdasarkan ayat tersebut, dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran ayat kauliyah. Misalnya surat An-Nur ayat 43 mengisyaratkan terjadinya hujan. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Rangkuman. Ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat kauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta atau ayat-ayat kauniyah. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dalam bicara tentang alam dan fenomenanya, paling sedikit ada dua hal yang dapat dikemukakan menyangkut hal tersebut. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diatur dengan sangat teliti. Interkoneksitas antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah.